Kan wasiat Allah di dalam Al-Quran kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk kita semuanya. Allah mewasiatkan bagi kita semuanya untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Ibu yang mengandungi kita selama 9 bulan 10 hari. Oleh Allah disebutkan di dalam Al-Quran bahwa ibu kita ketika mengandung kita dalam keadaan lemah dan semakin bertambah lemah. Pada saat melahirkan kita semuanya, ibu kita bertarung antara hidup dan mati. Yang difikirkan bukan dirinya, tapi demi nyawa seorang anak yang akan dilahirkannya. Seandainya seorang ibu boleh memilih apakah dia memilih antara dirinya atau anaknya, dia pasti lebih memilih anaknya demi berlangsungnya kehidupan seorang anak. Selepas masa itu, kata Allah, kemudian menyapihnya, menyusuinya selama 2 masa. Maka bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, berterima kasihlah kalian kepadaku, karena aku telah menciptakan, menghidupkan, menjaga kalian dengan nikmat dan rezekiku. Dan setelah itu, berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Jangan lupakan jasa besar orang tuamu. Kita hidup sampai hari ini bukan karena siapa-siapa, tapi karena seorang ibu, seorang ayah, yang kemudian menjaga kita dengan berbagai macam penjagaan. Dan pada akhirnya kita pasti akan dikembalikan kepada Allah. Amal paling baik, kebaktian yang paling baik, kesalihan yang paling baik setelah salat tepat pada waktunya. Sahabat ketika bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Amal apakah yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Amal yang paling baik yang pertama, kata Nabi, adalah salat tepat pada waktunya. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, thumma ayyun ya Rasulullah? Setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Jangan engkau menyakiti hatinya, baik dengan ucapanmu, apalagi dengan perbuatanmu. Sebab menyakiti orang tuamu berarti engkau telah menyinggung Allah. Engkau tidak saja dimusuhi oleh ibumu, tetapi Allah pasti memusuhimu, karena engkau membenci dan memusuhi orang tua. Yang ketiga, apalagi ya Rasulullah setelah ini? Al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah, baik dengan harta benda, dengan ilmu, dengan nyawa, bahkan sekalipun. Maka di majlis yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah sebagai bagian akhir ini, saya akan sedikit bercerita tentang seseorang. Saya tanyakan kepada dia, apakah ibumu masih hidup? Ketika menyebutkan kata ibu, suaranya mulai bergetar. Sudah 1 tahun wafat Tuan Guru. Sama dengan saya. Ibu mulia saya wafat 4 tahun yang lalu. Saya katakan kepada anak muda ini, anak muda, 4 tahun yang lalu ibuku wafat, ummiku yang paling aku cintai wafat. Wafat di tanganku, di pangkuanku. Ketika saya bimbing ibuku dengan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dunia terasa gelap. Pandangan saya seakan-akan tidak nampak. Karena saya berkeyakinan kepada Allah, ketika ibuku wafat maka kemuliaanku hilang. Ketika ibuku wafat, doaku yang paling mustajabah,
doaku yang paling didengarkan sudah tidak ada lagi. Karena doa yang paling didengarkan oleh Allah dan Allah tidak senang untuk menolaknya adalah doa orang tua. Maka berbahagialah yang hari ini masih memiliki orang tua. Apatah lagi seorang ibu yang melahirkan, yang membesarkan kita dengan doa-doanya, yang tidak pernah berhenti setiap saat, setiap waktu. Bahkan seandainya anaknya pun tak pernah berbakti kepada Allah, dia senantiasa mendoakan kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa anakku, maafkan anakku ya Allah. Walaupun mungkin sampai hari ini anakku belum jadi anak yang berbakti. Seburuk apapun akhlak dan perilaku seorang anak, tapi seorang ibu tidak akan pernah membencinya. Maka kemudian saya bertanya, kenapa engkau menangis, nak? Tuan Guru, bagaimana mungkin aku tidak menangis? Sebab ibuku wafat di tanganku. Pada saat hari itu, aku sedang diangkat jabatan oleh pemerintah. Aku ingin ibuku yang menyaksikan langsung di saat jabatanku dinaikkan. Karena apa yang aku dapatkan semata-mata karena ibuku. Apa yang aku raih hari ini semata-mata karena doa ibuku yang luar biasa. Yang hampir setiap salatnya selalu sujud kepada Allah. Dalam sujudnya selalu mendoakan saya. Sebelum ibuku wafat katanya, ibuku menderita satu penyakit yang divonis untuk tidak sembuh, yakni kanker. Padahal pada saat ibuku terkena penyakit ini, ada masa di mana saya harus dilantik. Tapi demi ibuku aku menolak pelantikan. Karena hanya sekedar untuk mendatangi ibuku yang sedang berada di rumah sakit. Dan kemudian pemerintah membatalkan pelantikanku dan kemudian posisiku tidak naik. Tapi aku ikhlas. Demi untuk merawat ibuku yang ada di rumah sakit atau di hospital. Dan saya berjanji kepada ibu bahwa seluruh apa yang saya miliki, harta yang saya miliki, kekayaan yang saya miliki, harta yang saya miliki, kekayaan yang saya miliki akan saya korbankan untuk ibuku. Karena harta dan jabatan yang Allah berikan kepadaku tidak ada lain karena ibu dan doa ibuku serta sujud ibuku kepada Allah dalam munajatnya kepada Allah. Maka apapun yang aku miliki bukan milikku, tapi semata-mata milik ibuku. 4 tahun saya merawat beliau. Saya selalu berbohong kepada ibuku ketika ibuku bertanya, "Nak, apakah kamu sudah makan?" "Sudah, Ibu." "Nak, apakah gajimu bulan ini cukup?" Saya selalu bohong kepada ibu, "Lebih dari cukup, Ibu." Padahal kalau mau tahu Tuan Guru, seluruh gajiku aku habiskan untuk ibuku yang sedang sakit. Dan setiap ibuku bertanya, "Kenapa? Apakah gajimu masih cukup?" Saya selalu menjawab, "Gajiku lebih dari kata cukup." Padahal Tuan Guru, seandainya Tuan Guru tahu, seluruh gajiku bahkan habis demi ibuku yang sedang sakit. Tapi aku berbahagia. Kenapa aku berbahagia, Tuan Guru? Bahkan setetes air susu yang pernah aku minum dari ibuku, seandainya harus aku bayar dengan harta dunia dengan seluruh isinya, tidak akan pernah mampu membeli setetes air susu yang pernah aku minum dari ibuku. Ribuan doa yang pernah aku panjatkan kepada Allah, niscaya tidak akan sebanding dengan satu doa yang pernah dipanjatkan ibuku kepada Allah. Maka apakah layak, apakah pantas diriku mengabaikan ibuku? Sampai kemudian di tahun yang keempat, selesai operasi kanker kemudian gagal, ibuku wafat di tanganku. Aku ikhlas melepas ibuku. Karena segala upaya telah aku lakukan. Tapi pada akhirnya Allah yang menetapkan semuanya. Dan di mana di saat pada hari kewafatnya ibuku, saya diangkat jabatan lebih tinggi dibandingkan dengan jabatan sebelumnya yang pernah aku punya. Lantas, hari ini apa yang aku dapatkan?
semuanya sudah saya niatkan untuk saya infakkan di jalan Allah atas nama ibuku sendiri. Betapa hebatnya bakti seorang anak. Dia mau meninggalkan apapun, dia mau menghabiskan dan merelakan apapun yang dia miliki hanya karena seorang ibu. Dan hari ini, sebagai balasan, sebagaimana ketika ibunya akan wafat, ibunya melihat dirinya dan ibunya berkata, "Nak, aku ibumu. Bertahun-tahun engkau membohongi ibu. Ibu tahu walaupun kau seandainya aku tahu bahwa engkau sedang berbohong kepada ibu. Engkau sudah berbohong demi ibu. Maka pada saat ini ibu doakan, mudah-mudahan engkau menjadi manusia yang mulia dunia dan akhirat." Dan alhamdulillah hari ini dia punya jabatan, salah satu jabatan terpenting di Kalimantan Barat. Walaupun dia hanya dari seorang rakyat biasa pada mulanya. Karena apa? Karena pahala dan kemuliaan seorang ibu yang sudah dia rawat dengan susah payah. Maka anak-anakku sekalian, sesiapapun di antara kita yang hadir malam ini, mari kita jaga, kita rawat kedua orang tua kita. Kita pastikan kesehatannya baik semasa beliau masih hidup, apatah lagi ketika beliau sudah wafat. Kunjungi beliau, datangi kuburnya, doakan kepada Allah, doakan dalam setiap sujudmu, doakan dalam setiap solat kita kepada Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dosa ayahku. Kalau kita mendoakan ibu, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Semoga Allah merahmati kedua orang tua kita di alam kuburnya. Bahkan pahala dari ilmu yang kita dapatkan malam ini, semoga Allah meneruskan kepada kedua orang tua kita di alam kuburnya. Allah tempatkan di tempat yang tertinggi, Jannatul Ma'wa, di surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saksikanlah saudara